sekuat tangan kita aja sampai dia membentuk lingkaran tuh. Bisa membentuk lingkaran ya. Agak lumayan. Nah. Kalau ada susah digigit aja. Kalau ada alat memang lebih memudahkan kita teman-teman. Beda kalau tidak ada alatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ratu Anggrek. Kali ini kami akan berbagi tips bagaimana membuat gantungan untuk anggrek kita. Jadi biasanya kita menanam beberapa jenis anggrek dengan model ditempel di kayu atau ditempel di pakis. Dan kita emak-emak kadang-kadang susah nih bikin cantolan, nggak bisa nunggu suami kelamaan, kitanya nggak sabar. Nah, kali ini kita akan berbagi tips bagaimana cara membuatnya secara simple. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan tips-tips menarik dari Ratu Anggrek. Dan jangan lupa memberi komentar yang bermanfaat. Sahabat semuanya, kalau pengen mendapatkan produk-produk dari Ratu Anggrek, bisa menghubungi sel resmi Ratu Anggrek. Sahabat semuanya, terlebih dahulu kita siapkan alat-alat penting dalam membuat gantungan untuk anggrek kita. Yang pertama tentu kita beli kawat. Kawat ini bisa dibeli di toko bangunan. Ini ukurannya 3 mili. Terus kita harus punya alat-alat standar seperti tang. Ini aku punya 2 tang. Ini tang kecil, ini tang besar. Sama aja sih, satu aja cukup sebenarnya. Palu ini wajib. Terus pakis atau kayu yang mau kita pakai. Dan penting juga nih paku. Ini kalau beli ke toko bangunan bilang aja paku untuk reng kayu. Jadi pasti dapat ini. Ini penting banget juga. Terus ini juga senjata utama. Ini bekas papan-papan aja bisa. Ini buat pola. Jadi ukurannya nih bisa kita ukur 24 cm atau 24 lah, itu standarnya 24. Terus hampir sama sih dengan apa pakis kita. Pakis kita kan juga 24 nih kalau dijajari. Jadi kita ambil ukurannya ukuran pakis. Pakai pensil ya. Nah, kita bikin pola dulu supaya jadinya nanti rapi nih. Ini mama yang bikin dengan kekuatan cinta, jadi agak-agak bengkok dikit, itu biasalah. Nah, pertama kita ukur nih 2 cm ke bawah. Jadi 1, 2 nih. Oke. Terus kita garis tandai. Nah, terus digang 2 cm juga ke bawah lagi. 1, 2, tandai juga. Ini untuk polanya. Penting nih supaya akurat ya. Oke. Terus pas di tengah-tengahnya kita garis. Kita lingkari bundar gitu. Nah, sahabat-sahabat yang punya alat ini, bur nih, kita bisa pakai bur melubanginya. Tapi kalau nggak punya bur, bisa pakai paku yang lebih besar. Jadi paku ini nanti kira-kira ukurannya lebih besar sedikit, 4 ya. Kalau ini kan 3, ini 4 gitu. Kita tutup aja pakai palu manual. Nanti kita tancap lagi pakai palunya. Oke. Ini aku udah selesai. Ajaib kan? Nih. Kita pertama akan mengatasi pakis dulu. Kita operasi pakis dulu. Nah, pakis ini bisa langsung, ini papan pakis. Kalau bisa pilih yang berongga. Ini kan tidak berongga nih. Aku punya 2, yang satunya sudah dibelah digeraji. Oke, yang satunya tidak digeraji. Kita bikin pola dulu ya. Nih kan tadi udah diukur, enaknya pas tengah-tengah aja. Kita kira-kira pas tengah-tengah. Oke. Nah, teman-teman kalau tidak punya mata bur, jadi diginiin aja pakai pensil atau pakai spidol ya, ditandai lalu dipaku gitu aja, udah selesai. Dipaku, nanti ditarik pakunya pakai ini. Kita praktekin aja yuk. Kita pakai pola dulu. Oke, di sini ya. Oke, dan di sini. Hati sekuat tenaga, sekuat pikiran, sampai jebol, awas bengkok.
Kalau sudah, terus ditarik nih pakai ininya, palu. Kalau agak susah diginiin aja, tarik yang kuat. Pelan-pelan, kalau susah agak diginiin aja, diputer-puter agak supaya lebih mudah. Kalau sudah kita tarik, oke, udah ada bola lobangannya, kita tambahi tadi yang di bawahnya 1. Lebih enak memang harus pakai bor. Tapi kalau alatnya nggak ada ya terbatas gitu. Pakai bor tinggal masukin polanya aja sih enak. Nah ini biasanya nggak sampai bawah tuh kalau pakai pola ini, jadi harus diangkat. Nah ini sudah jadi 2 lubang. Ini yang kecil, saya mau praktek yang kecil aja, yang lebih enak. Tuh pas ya. Kalau ada alat memang lebih memudahkan kita teman-teman, beda kalau tidak ada alatnya. Apalagi kalau ada polanya, lebih enak pakai pola begini. Oke. Ini udah selesai, udah kita lubangi. Terus kita ambil kawat kita. Ini kawatnya. Kita ukur pakai tangan aja sih, nggak usah pakai penggaris kelamaan. 1 kilan tangan kita nih ditambahi kira-kira 1 jempol apa 2 cm gitu, baru kita potong. Agak lumayan. Nah sudah selesai. Oke. Terus saya butuh pola supaya rapi. Ini minta bikinin aja. Ini polanya ya. Kita mau pakai yang ini. Jadi 1 ini 2 cm ini. Sorry. Ini ukurannya gini, 1,5 ya. Pas 1,5. Jadi gini aja. Terus ini dari sininya kurang lebih 4,5. Oh sorry 5 ya. Terus kesininya juga diukur, dari sini juga 5. Ini pola sangat memudahkan kita. Oke, yang pertama yang akan kita lakukan adalah menekuknya nih, dari sini ke sini. Kita juga butuh alat bantuan. Ini biasanya minta aja, beli aja ya, apa sih, bekas besi gitu. Terus di sininya dikasih lubang, ke tukang las aja nih. Kita tarik gini. Oke. Ini sebenarnya kalau kuat tangannya pakai tangan aja sih, tapi karena tangannya perempuan nggak kuat, harus pakai pola, ini sangat membantu. Nah gantian ya. Sudah selesai. Nah kita masukkan ke yang tadi dibur tadi. Yang panjang itu ke atas, yang panjang di atas ya, terus yang pendek di bawah. Nah ini butuh akurat banget supaya pas dia. Tadi butuh diukur. Kalau susah masukinnya dibantu pakai palu. Nih bagian belakangnya kebetulan ketemunya yang pas begini ya. Ini kita tarik ke atas tuh. Kita rapikan sedikit, boleh pakai tang, boleh pakai palu. Terus yang atas nih buat ngunci, kita puter ke samping. Nah buat ngunci tuh, bisa dirapikan lagi. Oke sudah. Terus yang panjang ini kita tarik ke atas tuh. Kita kesini lagi nih ya, set. Ini pakai tangan bisa, pakai tang bisa. Aku mau pakai tang aja supaya lebih rapi ya. Kalau tangan kadang-kadang nggak rapi. Kita cepit gini. Ini pas ukurannya, taruh sini tuh pas banget sama bolanya. Nah kalau sulit pakai tang, tinggal pakai tangan juga bisa. Nah ini pas, sudah jadi cantalan kita. Nah teman-teman kalau mau ngasih ID juga enak.
nggak perlu tambahan lainnya, tinggal masukin sini dan sudah bisa buat nanam seperti punya saya ini, Phalaenopsis Canucervierae. Selesai. Terus kita bikin satu lagi nih, ini agak rapi banget nih. Cara awalnya sama, kita ambil kawat dulu, kita ukur seperti tadi 1,2. Oke, pakai tangan lagi, ternyata kuat. Nah, yang ini perhatikan teman-teman polanya, ini kan melengkung begini ya, nggak usah dilurusin. Terus kita lengkuin yang pertama ini supaya jadinya kayak ini nanti. Kenapa? Ini sebenarnya supaya tidak tajam aja sih. Kita tekuk, terus habis kita tekuk dikit, kita padatkan pakai ini juga, tetap terpkan gitulah kalau orang Jawa. Nah, set, selesai, udah trep. Terus kita pakai pola yang sebelah sini nih. Nih, tidurin dia di sini. Ini pakai ini nih, bekas apa ya namanya, pipa. Ini perlu paku di tancepin aja, terus dibengkokin gini buat ganjalan nih. Oke, ini kira-kira 2 tangan. Nah, ini sudah cukup rapi. Terus ini supaya kita enak sih, nah nariknya tuh sampai full. Set. Terus yang panjang ini nggak sampai full, cuma seberapa. Nah, cukup segini aja. Nih, sudah jadi. Kalau udah jadi gini, kita pindah ke pola sini nih. Ini polanya 2 paku kecil gitu. 2 paku yang tadi dihilangin atasnya. Terus di sini 2 cm ke sini, tengah-tengah nih untuk menyangga. Kita ukurannya nih, ukur dari sininya. Nih, ke sini ketemunya ya. Lurus gitu. Sip. Terus kita pakai tang aja biar kuat. Nih, begini. Oke. Terus kalau susah bisa pakai tangan. Kadang-kadang saya nggak betah tuh pakai tangan gini. Tuh, sekuat tangan kita aja sampai dia membentuk lingkaran tuh. Bisa membentuk lingkaran ya. Set. Kita rapikan. Kita rapikan. Sip. Jadilah nih. Ini sudah siap kita pakai. Nih, kayu nih. Nah, teman-teman kalau di rumah tidak punya alat bur ini, bisa tetap pakai ini nih. Ini kan tadi 2 ya, 1 pas di sini. Nah, banyak yang tanya kayu apa sih yang bagus? Semua kayu bagus, tapi ada yang lebih bagus. Jadi kalau memilih kayu itu utamakan kayu yang tidak mudah lapuk, kayu yang tidak disukai oleh rayap. Kita bisa memilih kayu jati, tapi sangat mahal ya harganya. Kita bisa memilih kayu jambu, pohon jambu air, itu bagus. Terus kita juga bisa memilih kayu kopi. Kalau saya paling suka kayu kopi. Ini kebetulan kayu albazia juga bagus. Hindari pemakaian 1 kayu tetangga, bisa marah. Yang nomor 2, kayu pohon mangga, karena sangat disukai rayap. Yuk kita bikin ini pakai pola yang benar. Kita ukur. Nah, 1 pola ini kita masukin, set. Terus langsung kita tekuk ke atas. Nah, kalau kita kurang kuat, kurang rapi, pakai ini biar rapi. Setelah itu kita tekuk lagi, nyamping begini. Oke. Lebih enak pakai alat memang, nggak kerja tutuk-tutuk 2 kali. Kita kancing atau kunci di sininya.
kunci lagi biar nggak kemana-mana dia. Nah, jadi set, tinggal buat gantungan. Teman-teman ada yang nanya ini fungsinya apa? Yuk kita kasih tahu fungsinya ini. Fungsinya ialah untuk menaruh ID. Jadi teman-teman kalau pengen kasih ID di sini. Nah, ada juga yang masih kesulitan ngiketnya tuh. Kalau diikat melorot, pakai benang nilon atau raffia, tapi kurang cantik, kurang rapi. Nah, di sini bisa ditambahi paku reng tadi, di tengah-tengahnya boleh, agak bawah boleh. Kenapa? Ini untuk ngiket. Nah, ini saya contohkan cara makainya, nanamnya nih biar konkret sekalian. Ini karena kan nanti cantolnya di tembok seperti ini. Nih, jadi aku nanamnya pasti di sini. Tapi kalau dia mau nyantolinnya di atas kayak ini, jadi di sini tinggal nyesuaiin saja teman-teman. Nanamnya mau dicantolin seperti ini, atau mau ke paku tembok seperti ini. Ini kita cantolin gini ya, jadi nanamnya seperti ini. Nih, aku taruh sedikit di atas paku pas, kira-kira 1 cm. Terus karena ini seedling masih kecil, supaya terjaga kelembapannya, aku tambah sedikit banget moss. Bisa sabut kelapa sih, tinggal teman-teman pilih yang mana, sabut kelapa atau moss. Ini pertama aku tali di sini, benang nilonnya. Setelah itu kita puter, masukin lagi ke pakunya, puter lagi, masukin lagi ke kayunya. Udah 3 kali puter aja dia udah kuat. Tapi supaya maksimal kita 4 kali puter, biar agak pusing dia putar-putar. Nah, teman-teman, karena ini kan talinya kalau di luar estetikanya kurang bagus, tadi makunya kurang kuat, jadi masukin lagi aja. Nah, kalau makunya agak ke dalam jadi tidak terlihat benjolannya. Terus teman-teman, karena ini dendrobium pasti akan tinggi, kalau talinya di bawah ini pasti akan jatuh. Atasnya bisa ditambah raffia tipis atau tetap nilon ini tipis. Jadi sahabat semua, itu tadi sedikit tips cara memasang cantolan, bukan cantelan ya, di pakis dan kayu agar menjadi media tanam sekaligus menjadi pot untuk anggrek-anggrek kesayangan kita. Sahabat semuanya, anggrek yang ditanam di papan pakis atau di kayu itu akan lebih dapat udara yang maksimal karena posisinya di atas, jadi sirkulasi udaranya lebih baik. Demikian sedikit tips dari Ratu Anggrek. Kita bertemu di tip-tip berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan tanda lonceng. Kalau Anda ingin mendapatkan produk-produk berkualitas dari Ratu Anggrek, entah itu anggreknya, pupuknya, atau paket perawatannya, bisa hubungi seller kami, seller resmi yang punya ID card di seluruh Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.